Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita boleh beribadah bersama-sama. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan juga mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Datang untuk mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada seperti apa yang kami ada, itu karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Sebab itu mari Tuhan, kami mohon supaya kuasa Roh Kudus yang akan memimpin seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang bertugas melayani Tuhan. Baik hamba Tuhan yang tergabung dalam asar kolektan, hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik, WL dan singer, hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi kami semua dengan urapan-Mu dari surga, sehingga pelayanan kami semua itu boleh Tuhan memperkenankan hati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, dan hanya memuliakan Yesus dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Dan lagi kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat juga akan hadir. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu dari surga, sehingga ada sukacita dalam ibadah kami, dan Roh Allah bekerja dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Saudara kami dalam perjalanan antar mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami ini, dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama yang mengasihi Tuhan berkata amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Berapa banyak kita bersuka cita pada pagi hari ini, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, apa yang tidak pernah yang dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati kita sebagai manusia, Tuhan sediakan karena kita mengasihi Dia, amin. Haleluya, Allah sanggup melakukan segala perkara, amin. Didengar telinga
katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan hatiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan hatiku. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan hatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau katakan dalam hidup kita bahwa Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kita. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini. Yesus, Engkau sungguh baik.
puji hormat syukur kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Apapun yang kami hadapi dalam musim hidup kami Tuhan, kami mau berkata Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi Abraham dan Sarah tahu bahwa Tuhan pemberi harapan pasti. Mungkin saat ini belum ada jawaban yang sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Itu tidak jadi masalah. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya tengah menikmati berkat ini. Karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan mau menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengorbankan anaknya supaya kita follow Dia.
Ya puji Tuhan, sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Nah sekarang kami akan duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi amamu dengan urapanmu secara luar biasa, sehingga dengan kata-kata yang sederhana, firman Allah dapat disampaikan, dan kami boleh mengerti, dan lebih dari itu, kami boleh melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Sekali lagi pemberitaan firman Allah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bulan Juli, kita sudah masuk bulan Juli, bulan ke-7. Dan dalam bulan ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius. Injil Matius. Nah, saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Early Life. Early Life atau kiprah awal kehidupan. Kalau saudara baca early life, early artinya permulaan hidup. Permulaan dari hidup. Awal kehidupan. Loh apa? Matius cerita gitu tentang awal kehidupan, yaitu tentang penciptaan, kehidupan, permulaan kehidupan di dunia ini. Oh tidak demikian saudara. Itu ada di Kejadian. Jadi saudara, yang saya maksudkan dengan early life, yaitu awal kehidupan. Awal kehidupan dan dari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama awal kehidupan dari Tuhan Yesus. Awal kehidupan dari Tuhan Yesus. Next, kiprah awal kehidupan dari Tuhan Yesus. Tentu Yesus yang dimaksud sini adalah Yesus yang hadir dalam dunia sebagai manusia. Kita tahu bersama-sama bahwa dia adalah Allah dan dia juga manusia. Dia adalah Allah dan dia juga manusia. Apa artinya kiprah? Di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, tertulis bahwa berkiprah artinya melakukan kegiatan dengan semangat yang tinggi. Jadi apa yang Yesus lakukan dalam dunia ini dengan semangat yang tinggi yang dilakukan oleh manusia Yesus. Ya. Kita tahu bersama-sama awal dari kehidupan Yesus, kita tahu dia lahir di Bethlehem. Dia berumur 8 hari dia dibawa untuk disunat. Ya. Pada saat itu dia diserahkan kepada Tuhan. Yang sedikit menyimpang ya. Kenapa kok mesti 8 hari? Kenapa kok 8 hari? Ini jadi pertanyaan dari dulu saudara. Kok 8 hari? Ternyata baru diselidiki dan baru didapat kira-kira tahun 40-an, 40 sampai 45. Bahwa 8 hari pada saat bayi berumur 8 hari, kalau ada sesuatu, kalau ada luka, maka perdarahannya itu paling sedikit. Ternyata demikian. Ya, itu asosiasi dokter di Eropa mendapatkan hal itu. Ternyata 8 hari itu seorang bayi dalam tubuhnya terjadi hal demikian. Jadi
Kalau ada luka sedikit, maka perdarahannya itu paling sedikit. Itu 8 hari. Oleh sebab itu, Yesus, dia dibawa dan diserahkan pada Tuhan itu pada usia 8 hari. Ini semua tentu di Taurat ya. Dan 12 tahun dia ke Bait Allah, merayakan Paskah dengan ibu bapaknya. Dan di sana kita tahu bersama-sama dia bersoal jawab dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Gitu. Orang tuanya cari-cari dan dapat dia di Bait Allah. Nah, saudara, dan kita tahu bersama-sama kehidupan Yesus sampai dia mati, sampai dia bangkit, sampai dia naik ke surga. Ternyata Yesus sebagai manusia adalah seorang yang sangat dikagumin bukan hanya oleh orang Kristen, tetapi juga oleh orang-orang yang bukan Kristen. Dan yang mengaguminya itu orang-orang besar. Saya ambil contoh. Seorang yang bernama Napoleon Bonaparte. Kita tahu bersama-sama, dia adalah seorang raja. Dia adalah seorang raja di Perancis. Ya. Dia raja di Perancis dan dia adalah pemimpin militer yang terbesar yang dipunyai oleh Perancis. Nah, apa yang dikatakan tentang Yesus? Dia berkata demikian. Saya mengenal banyak orang dan saya memberitahu Anda bahwa Yesus Kristus bukan manusia. Pikiran yang dangkal melihat kesamaan, pikiran yang dangkal hanya melihat kesamaan antara Yesus Kristus dengan pendiri-pendiri kerajaan dan Allah-Allah dari agama lain. Sebenarnya kemiripan itu tidak ada. Dia adalah penakluk, ya oleh sebab dia panglima yang terbesar dari Perancis, yang dipunyai oleh Perancis. Dia berkata Yesus adalah penakluk yang mengagumkan. Penakluk yang menguasai kemanusiaan menurut kehendaknya dan tidak hanya memenangkan baginya sebuah bangsa, melainkan seluruh ras manusia. Begitu ajaib. Dan berkata, Alexander yang agung, Julius Caesar, Kaisar Louis XIV sudah berjuang mati-matian tanpa hasil untuk mendapatkannya. Mereka menaklukkan dunia, tetapi mereka tidak memiliki seorang sahabat pun. Lain halnya dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus pada saat dia mulai berkata-kata, sejak saat itu semua generasi menjadi miliknya. Dan mereka bergabung dengannya lebih dekat daripada semua hubungan darah dan lebih intim, lebih suci dan penuh kuasa. Kita tahu bersama-sama dalam peperangan di Waterloo dia kalah. Dia ditangkap oleh tentara sekutu. Dan apa yang dia katakan pada saat di Saint Helena, kan dia dibuang di sana. Dia berkata, sekarang ketika saya merana di sini, yaitu di Saint Helena, saya dirantai di atas bukit karang, batu karang yang besar. Siapa yang berperang? Dan siapa yang mengalahkan kerajaan-kerajaan untuk saya? Siapa yang masih memikirkan tentang saya? Siapa yang menyibukkan diri untuk saya di Eropa? Dan siapa yang tetap setia kepada saya? Tidak demikian dengan Kristus. Seluruh ras bangsa di dunia ini menjadi pengikutnya.
Dan mereka mau mati untuk dia. Tidak seperti saya. Pada saat saya berpidato, berkobar-kobar untuk menyemangati tentara saya, untuk menaklukkan negara-negara di Eropa, Yesus dalam dunia ini, dia tidak mempunyai tentara. Hanya satu kata yang dia sebarkan, yaitu kasih. Dan apa jadinya? Sekarang seluruh umat manusia yang percaya padanya, berjuta-juta orang mau membela dia, mau mati untuk dia. Sekarang saya dipaku di batu ini, di batu karang. Siapa yang berperang dan mengalahkan kerajaan untuk saya? Di mana teman-teman saya? Ya, ada hanya 2 atau 3 orang yang setia. Kalian menghibur saya dalam pembuangan saya. Itu takdir semua orang yang besar. Dan tidak seperti Yesus. Dia begitu agung. Saudara-saudara, ini kata dari seorang yang terkenal. Panglima besar, dia menjadi kaisar pertama di Perancis pada saat itu. Dia begitu kagum tentang Yesus. Nah, Yesus yang dikagumi oleh banyak orang, baik orang Kristen, baik yang orang bukan Kristen, yang Napoleon itu bukan Kristen, saudara. Yang menyelidiki tentang hidupnya Yesus, mereka terkagum-kagum. Dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana kiprah dari awal kehidupan Yesus? Mari saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal 4 ayat 12 sehingga ayat ke-16. Matius 4 ayat 12 sehingga ayat ke-17. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah saudara, kita mau belajar bersama-sama dari kiprah atau apa yang dilakukan oleh Yesus dalam masa awal-awal dari kegiatannya dalam dunia ini. Ya. Kita belajar bersama-sama dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Yaitu pertama, next, pelayanan yang taat pada pimpinan Tuhan. Dalam ayat 12 tertulis, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Saudara, Yesus waktu dia mendengar
Yohanes, ini Yohanes Pembaptis ya, ditangkap dan dipenggal kepalanya. Waktu itu belum dipenggal kepala, dia baru ditangkap. Dia menyingkir ke Galilea. Kok aneh? Yesus menyingkir ke Galilea. Padahal saudara, kalau saudara baca perikop sebelumnya, ditulis di situ dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di situ tulis bahwa Yesus dicobai oleh iblis. Dan kita tahu bersama-sama Yesus menang. Siapa iblis itu? Dia adalah pencoba, pendakwa, pembunuh. Dia mau menghancurkan manusia, apalagi yang mengenal Tuhan. Yesus dicobai, menang saudara. Tapi itu selesai di ayat ke-11. Ayat 12 ditulis, Yesus mulai dengan pelayanannya. Waktu dia mendengar Yohanes ditangkap, dia menyingkir ke Galilea. Kenapa dia mesti menyingkir? Bahkan dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau Galilea. Saudara, dia pasti menyingkir ke Galilea. Dia ke Galilea itu oleh sebab dia menurut pimpinan Tuhan. Kita tahu bersama-sama kehidupan Yesus sendiri adalah dia datang ke dalam dunia ini. Dia mau hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes 4 ayat 34, waktu murid-muridnya ya pergi waktu itu, kalau sudah baca di Yohanes 4, itu waktu murid-muridnya pergi ke Yerusalem untuk membeli makanan, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Dan waktu mereka datang bawa makanan, dan waktu mereka berkata pada Yesus supaya Yesus makan, dan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu melayani Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, pelayanan yang dia lakukan dalam dunia ini untuk melayani manusia, kita manusia yang berdosa, itu adalah pimpinan, itu adalah kehendak Bapa, dan selalu kalau dia melakukan sesuatu itu adalah kehendak Bapa. Dia minta pimpinan Tuhan. Buktinya saudara, beberapa kali kita baca bahwa Yesus sebelum dia melayani atau dia sesudah melayani, dia naik ke bukit dan dia berdoa. Kenapa dia harus berdoa? Saat itu dia minta pimpinan Bapa. Dia mau melakukan apapun juga. Dia mengucap syukur dulu, dia berdoa, dan dia lakukan. Dan terjadi banyak mujizat. Saudara-saudara, itu adalah hidup dari seorang yang mau melayani Tuhan. Kita lihat di sini segmen dari Yesus yang hidup sebagai manusia. Dia mau melayani Bapanya di surga. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa apabila kita melayani Tuhan, maka kita merasakan, kita mengalami pada saat itu pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Misalnya, kalau kita di Alkitab menulis satu kisah seorang
yang bernama Yusuf. Jadi kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat 2 mulai sehingga ayat keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf ketika ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Siapa Yusuf? Kalau Potifar adalah orang Mesir, dia berhadapan dengan seorang yang bernama Yusuf. Siapa dia? Potifar bisa mendapat Yusuf itu karena dia beli. Waktu itu Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Tadinya kan dimasukin ke dalam sumur. Waktu Yusuf melayani keluarga, bapaknya bilang, sok bawa makanan buat saudara-saudaramu. Dia punya kakak 11. Waktu dia bawa makanan itu, kakak-kakaknya bilang, lihat itu tukang mimpi datang. Mereka benci. Terus makanannya diambil, Yusufnya dimasukkan ke dalam sumur, dan tujuan mereka mau membunuh Yusuf. Tapi Simeon kakaknya berkata, jangan, dia adalah adik kami. Yuk kita jual aja. Kebetulan waktu itu kita tahu bersama-sama ada kafilah lewat, dan mereka jual kepada kafilah yang lewat. Berjual. Dan mereka menjual itu di pusat-pusat penjualan budak dan dijual. Biasanya para budak itu ditelanjangi, hanya pakai kawat, dipertontonkan. Setelah itu mulai orang datang dan menjual. Yang paling tinggi tentu dapat barangnya. Saudara, Yusuf didapat dari tempat yang demikian. Potifar tahu bahwa siapa Yusuf itu. Budak yang dijual, yang dibeli di pasar budak. Tapi waktu dia bekerja di rumahnya, Potifar melihat bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita sudah baca tadi bahwa dalam pekerjaannya apa yang dia lakukan selalu berhasil. Dan itu dilihat oleh tuannya. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan selalu membuat berhasil dalam segala yang dikerjakan, dan dia mendapat kekuasaan untuk mengurus rumah Potifar, seluruh kekayaannya. Kenapa, saudara? Karena dia dipimpin oleh Tuhan. Apa Yusuf sadar akan hal itu? Dia sadar. Seperti apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 50 ayat ke-20. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu bahwa sejak dia di rumah bapaknya, orang tuanya, sampai dia menjadi orang kedua di Mesir, selama hidupnya adalah hasil rekaan dari Tuhan. Hasil pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga waktu saudara-saudaranya datang, karena waktu itu ada kelaparan, mereka beli gandum.
Dan waktu Yusuf hanya berkumpul dengan saudara-saudaranya, orang-orang pengawal dia suruh keluar, pintu ditutup, dia peluk. Dan dia menangis. Karena saudara-saudaranya begitu takut menghadapi raja muda di Mesir. Terus dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Kamu, dia perkenalkan diri, saya adalah saudara kamu. Pada saat itu berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi kamu, bagi seluruh bangsa, bangsa yang besar. Itu bangsa keturunannya, itu Israel. Saudara, kita lihat, dia begitu kuat karena dia tahu bahwa dia hidup di dalam pimpinan Tuhan. Mari saudara, kita sebagai anak Tuhan, kalau saudara kita belajar core, kita tahu kita diciptakan untuk apa. Kita diciptakan untuk apa. Saudara akan belajar di sana dan jawabannya adalah kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan untuk melayani Tuhan perlu pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kalau kita ada di dalam pimpinan Tuhan, Roma 8 menulis demikian. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan oleh Roh itu kita berseru, Abba, ya Bapa. Kita tahu bahwa kita ada pimpinan Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Maka kita dapat berseru, yaitu Bapa kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, juga ada satu ayat yang menulis bagaimana Allah memimpin kita pada waktu kita ada dalam dunia ini melayani Tuhan. Terdapat di dalam Yesaya pasal 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13 tertulis demikian. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wah saudara, yang ngomong itu bukan orang biasa. Pejabat yang ngomong ini, kamu gak usah takut ya. Apa yang kamu lakukan, pokoknya saya ada di belakang kamu. Saya backing kamu. Oh senang saudara. Mau urusan apa? Tinggal menyebut namanya. Tinggal mengeluarkan kartu namanya. Mereka baca. Pasti mereka akan menyelesaikan urusan kita. Kalau Tuhan yang berkata demikian, aku akan memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Persoalan apapun juga, saudara. Apakah persoalan kesehatan? Apakah persoalan ekonomi? Apakah persoalan keluarga? Apa yang saudara alami saat ini? Besar kecilnya tiap orang berbeda. Tapi ketahuilah saudara, bahwa ada Allah yang menolong hidup kita. Bahwa ada Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Waktu saya ditetapkan atau diangkat menjadi kepala poliklinik kesehatan untuk Kesdam 3 Siliwangi. Saya dinasnya itu di Halmahera, di depan Makesdam. Di situ ada poliklinik yang mengurus seluruh tentara di Bandung dan juga mengurus keluarga dari tentara. Jadi kalau dilihat dari demikian, maka jumlah pasien yang akan berobat itu pasti banyak, pasti banyak.
Dan saudara, saya diminta untuk menjadi kepala di sana. Dan waktu itu saudara, pertama-tama waktu saya terima sprintnya, waduh, saya pikir siapa saya? Memang saya kerja di ABRI, tapi saya bukan anggota ABRI. Saya adalah sipil, dan biasanya sipil dengan level pangkat yang sama dengan ABRI. Kalau saya lagi dinas di luar, dipakai baju ABRI dan dengan pangkat yang sama dengan golongan ASN saya. Nah, saudara, waktu itu saya pikir saya bukan anggota ABRI, saya mesti mimpin satu bagian dari ABRI yang seluruhnya itu ABRI dan keluarganya. Saudara bayangkan, seluruh kota Bandung ini kesatuan yang tentara TNI yang ada di kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu banyaknya bukan main. Itu semuanya kalau sakit tuh berobatnya pertama ke poliklinik itu di Halmahera. Dan kalau di situ tidak bisa ditangani atau memerlukan pemeriksaan yang lebih, kita kirim ke Dustira. Saudara, pada saat itu, waktu saya terima itu, saya minta pimpinan Tuhan. Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan tolong saya. Dan puji Tuhan. Waktu itu karyawan yang ada, itu yang ABRI semua, itu kira-kira itu ada 115 orang. Itu ABRI, hijau semua, baju hijau. Memang yang perawat yang bukan ABRI itu ada memang. Ya. Kami di sana hanya 5 orang Kristen. Saya dan ada 4 orang lagi. Waktu itu saudara, saya kumpulkan semua. Saya bilang, sekarang kita mau atur organisasi kita. Kira-kira siapa dari kalian ingin untuk menjadi, kalau kepala pasti dong, itu sprint. Saya ditetapkan. Tapi di bawah saya, misalnya bendahara, misalnya sekretaris dan sebagainya. Yang paling sensitif tentu bendahara. Karena di mana-mana, di kesatuan manapun, bendahara itu biasanya suka ada, ya suka diomongin gitu. Karena sensitif bagian itu. Saudara, pada saat itu waktu saya kumpulkan, siapa? Itu sebagian besar saudara. Mereka berkata, suster ini. Saya lihat, dan saya sendiri tahu bahwa dia itu adalah seorang yang percaya pada Tuhan. Dan dia aktif di satu gereja yang di Bandung. Saudara, orang bisa melihat hal yang sensitif karena dia adalah orang Kristen, anak Tuhan. Maka mereka pilih, saudara. Mereka pilih untuk memegang satu tempat yang sensitif sekali. Saudara, kalau kita minta supaya Tuhan memimpin apa yang kita lakukan, maka saudara, kita akan melihat begitu banyak hal yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita semua. Itu pertama. Kedua, pelayanan dimulai dari hal yang kecil. Pelayanan dimulai dari hal yang kecil. Saudara, apa yang dilakukan Yesus? Dia menyingkir ke Galilea dan dia pergi ke satu kota yang namanya Kapernaum. Kapernaum itu kenapa kok enggak di Nazaret? Kan dia lahirnya di Nazaret. Karena kita tahu bersama-sama di Nazaret dia ditolak oleh keluarganya. Ibu, bapaknya, saudaranya nolak. Dan mereka bilang, itu Yesus mah udah gak waras.
Yuk kita pegang dia, kita tangkap, kita pegang dia dan Yesus pergi. Saudara, dia ditolak di Nazaret, oleh sebab itu dia pindah ke Kapernaum. Kotanya lebih kecil. Tapi saudara, di tempat itu dia menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Dia mulai dari hal yang kecil. Dia bisa melihat bagaimana pimpinan Allah dalam kehidupannya. Mujizat yang mula-mula yang dilakukan oleh Yesus bukan pada waktu di atas bukit. Dia membuat mujizat yang dilihat 5.000 orang. 5 roti 2 ikan kita tahu kan. 5.000 orang bisa makan, laki-laki saja. Dan banyak buku menulis yang makan tuh lebih dari 5.000. Kenapa tidak demikian? Kenapa dia mulai membuat mujizat pertama, menjadikan roti, menjadikan air menjadi anggur. Yaitu yang dilakukan di perjamuan kawin di Kana. Kana itu di mana? Di Galilea. Kenapa itu yang pertama-tama dilakukan? Alkitab menulis bahwa itu adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Di tempat yang kecil. Saudara-saudara, dia mau menyatakan, dia memperlihatkan di sini bahwa apabila dia lakukan dari tempat yang kecil, hal yang kecil tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka banyak hal bisa terjadi. Banyak mujizat bisa terjadi. Seperti apa yang dilakukan di Kapernaum. Kapernaum itu satu kota yang kecil. Kota itu didirikan 150 tahun sebelum Masehi. Dan di kota itu setiap Sabat Yesus datang untuk mengajar di Bait Allah. Jadi Yesus sering sekali atau setiap Sabat atau sering kali dia mengajar di sana. Dan banyak tanda ajaib, mujizat yang terjadi. Ternyata saudara, mujizat yang Yesus lakukan di kota yang kecil itu jauh lebih banyak atau paling banyak di antara kota-kota yang lain. Misalnya, dia menyembuhkan anak perempuan Yairus. Dia menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di sinagog. Sinagog itu rumah ibadah orang Yahudi. Orang lumpuh yang diturunkan dari atap oleh 4 orang. Dan pada saat itu dia bilang, sembuh, berdiri dan sembuh. Itu juga di kota Kapernaum. Ia membuat 4 murid menangkap ikan dengan cara yang ajaib. Siapa 4 murid itu? Yohanes, Yakobus, Petrus dan saudaranya. 4 orang. Waktu mereka semalam-malaman tidak ada ikan, kita tahu. Terus Yesus bilang, waktu dia tanya ada lauk, dia bilang tidak ada. Semalam-malaman tidak dapat. Terus Yesus bilang, lempar jalannya ke sebelah kanan. Waktu itu langsung dapat ratusan ekor ikan besar-besar. Sehingga tertulis jalannya koyak. Saudara, 4 orang murid melihat caranya ajaib menangkap ikan dibuat oleh Yesus. 4 uang dirham yang diambil dalam mulut ikan untuk pajak yang harus dibayar kepada kaisar itu didapat di kota Kapernaum. Di kota Kapernaum juga hamba seorang panglima Romawi yang lumpuh disembuhkan. Juga menyembuhkan anak seorang pegawai raja Herodes Antipas di kota Kapernaum. Begitu banyak saudara. Begitu banyak hal yang dilakukan. Meskipun tempatnya kecil. Tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka banyak hal yang terjadi. Mujizat yang terjadi di sana. Oleh sebab itu saudara. Marilah kita melakukan segala sesuatu
Dan kalau kita melayani Tuhan, apalagi sekarang saudara ya, saya tahu sekarang lagi saudara banyak yang diminta untuk melayani Tuhan dalam pengurus yang baru yang akan dilantik bulan ini pada kebaktian sehingga jemaat tahu siapa yang menjadi pengurus dari kebaktian yang bersangkutan. KKW, KKP dan sebagainya. Kebaktian umum 2, paduan suara Sion dan sebagainya. Mari saudara. Saudara minta aser, kok cuma aser ya? Kok cuma kolektan? Pekerjaan Tuhan itu tidak ada cuma saudara. Semua pekerjaan Tuhan apabila kita lakukan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menyediakan penyertanya dan berkatnya dalam kehidupan kita. Tiba-tiba sudah merasakan hal-hal yang tidak pernah saudara kira. Itu terjadi dalam hidup saudara. Oleh sebab apa? Oleh sebab saudara melakukan dengan sungguh-sungguh. Melakukan dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan saudara. Yang terakhir, melakukan pelayanan dengan semangat yang tinggi. Melakukan pelayanan dengan semangat yang tinggi. Saudara, kita tahu bersama-sama bahwa Herodes itu amat benci sekali apabila ada suara-suara atau perkataan-perkataan bicara tentang kerajaan. Dan kita tahu bersama-sama apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam Matius 4 ayat 16 dan 17. Dia tulis demikian. Bangsa yang diam dalam kegelapan, mereka melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di dalam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata-kata ini pernah diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga Herodes begitu jengkel. Dia begitu takut kalau ada kerajaan lagi yang datang untuk menggulingkan dia. Buktinya saudara, waktu Yesus lahir, orang Majus datang ke Herodes dan Herodes berkata, kalau kamu sudah ketemu, menjumpai dengan anak itu, beritahukan saya. Orang Majus kita tahu tidak datang, dia begitu marah dan berkata, bunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Dia begitu takut. Dia begitu takut kerajaannya diambil oleh orang-orang sekitarnya. Sehingga dia membunuh istrinya, dia membunuh anaknya, dia membunuh keluarganya yang sepertinya dia pikir mereka akan merebut kekuasaannya. Dibunuh saudara. Dan waktu Yohanes Pembaptis bicara tentang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Waduh, ini kok bicara lagi kerajaan. Dengan segala cara Yohanes ditangkap dan dipenjarakan. Setelah Yohanes dipenjarakan, dia pikir sudah aman, saudara. Yesus mulai pelayanannya dengan kata-kata yang sama. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, kita lihat di sini, dia pikir, waduh, 2 orang berbeda, tetapi berkata-kata hal yang sama tentang kerajaan surga sudah dekat. Saudara, dia begitu takut, pasti Yesus mengalami banyak hambatan. Tetapi yang dia lakukan adalah, dia lakukan semuanya dengan semangat yang tinggi. Hambatan bisa ada. Hambatan bisa ada. Persoalan bisa ada. Tapi kalau Yesus mau lakukan dengan semangat yang tinggi,
Bahkan dia lakukan itu sampai di atas kayu salib. Tidak ada yang bisa menggagalkan dia. Maka tujuan Allah mengirim Yesus dalam dunia ini tercapai. Kita diselamatkan. Saudara, kalau kita memenuhi Tuhan, apa tidak ada penderitaan? Ada, saudara. Tantangan pasti ada. Apa aja? Apa tantangan dari teman dekat? Apa tantangan dari? Ada, saudara. Tetapi mari kita memenuhi Tuhan dengan semangat yang tinggi. Dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan hanya mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Maka saudara akan mengalami kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 berkata, kita harus tetap memberitakan firman. Kita tetap bersedia baik atau tidak baik waktunya. Artinya apa, saudara? Dimanapun kita berada, saudara tidak usah datang ke gereja untuk memberitakan Injil di sini dan sebagainya atau kemana. Di tempat saudara ada, saudara kerja, tempat saudara kuliah, tempat saudara berolahraga atau dimanapun saudara berada, saudara bisa mengabarkan Injil. Melalui apa? Melalui perkataan saudara, melalui hidup saudara. Melalui apa yang saudara lakukan. Mari saudara, Yesus sudah melakukan dengan tuntas untuk kita semua. Apa yang kita lakukan untuk dia. Kalau saudara ingat kembali, judul tema dari khotbah pada pagi hari ini adalah Early Life. Saudara berkata, oh itu kan buat pemuda, itu kan buat anak-anak yang nantinya dalam awal-awal hidup, kehidupan, waktu mereka bekerja, mereka mulai melayani dan sebagainya. Saya kan sudah umur 50 lebih. Saya kan sudah umur 60 lebih. Saudara-saudara, apakah firman Tuhan ini untuk saya atau untuk mereka yang umurnya di bawah dari 40, di bawah 30? Saudara-saudara, kalau saudara masih ada dalam dunia ini dan kita belum dipanggil oleh Tuhan, maka itu adalah kesempatan untuk saudara pakai untuk melayani Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita pakai kesempatan ini. Sebagaimana saya bisa, saya mau lakukan itu untuk Tuhan. Di tempat saudara bekerja, di tempat saudara melayani orang lain, waktu saudara di toko atau melayani orang lain dalam perdagangan saudara, saudara bisa melakukan hal itu untuk Tuhan. Saudara bisa dengan sikap saudara, orang bisa melihat, oh beda. Kalau ibu itu, bapak itu ada, beda. Suasananya beda dan sebagainya. Karena apa? Kita sebagai anak Tuhan, kita melakukan, kita memakai kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Mari saudara, masih belum terlambat. Masih belum terlambat. Jangan kita sampai nanti pada akhir tahun 31 Desember baru dari mimbar ini tanya, apa yang sudah lakukan untuk Tuhan? Iya ya. Sekarang Desember saya belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Saudara, bidang pelayanan kita banyak terbuka untuk saudara. Sekarang kita sudah masuk bulan ke-7 saudara. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 bulan lagi selesai tahun ini. Mari, belum terlambat, pakai kesempatan saudara untuk melayani Tuhan. Karena dia sudah melayani kita. Kalau kita bisa ada seperti apa yang kita ada, itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan apakah yang kita lakukan untuk Tuhan? Kita pakai kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Sebagai kita ada dalam dunia ini. Jangan saudara seperti beberapa kali, 1-2 kali kami besuk orang yang di opname,
yang sudah di ICU, di situ ventilator, di sini infus 3 bergantungan, di sini 3 lagi, terus dipasang kateter dan sebagainya, ventilator supaya napasnya bagus. Dia bilang, iyalah kalau saya sembuh saya mau melayani Tuhan. Saudara, kita masih sehat sekarang. Pekerjaan Tuhan luas. Mari saudara, pakai hidup kita. Pakai kesempatan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Mulai sekarang sampai Tuhan datang dalam dunia ini. Amin saudara. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi satu kor yang dapat menggugah kita semua. Kita pakai kesempatan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi satu kor, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari saudara, lagu ini kita sudah tahu bersama-sama. Tapi saya ingin supaya lagu ini pagi hari ini berbicara pada kita pribadi dan pribadi. Apa kita sudah pakai kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk melayani Tuhan. Mari kita menyanyi lagi, satu kali lagi lagu ini dan kita akan berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Baik, kita angkat tangan kita berdoa Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih kalau firman Tuhan pagi hari ini dapat mengingatkan pada kita semua. Supaya kami semua
boleh memakai hidup ini, kesempatan dalam hidup ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai sekarang kami boleh hidup dengan tubuh yang sehat, kekuatan dari Tuhan, maka mari Tuhan, pakailah hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama, dimanapun kami berada. Supaya hidup ini berguna untuk sesama, dan juga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar Gereja Rehoboth Jemaat Bandung ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kau pakai kami menjadi alat-Mu yang mulia di tangan Tuhan. Apapun talenta kami, apapun yang kami lakukan, supaya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan bukan hanya kami dengar dan kami mengerti, tapi kami mau lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, bulan ini nanti saudara akan ada pelantikan pengurus baru. Pelantikan pengurus baru tidak disatukan seperti tahun-tahun lalu, yaitu ke-11 atau 12 komisi yang ada di Gereja Rehoboth itu dilantik bersama-sama pada hari Minggu, KU1. Tidak saudara. Tahun ini tiap pengurus komisi akan dilantik dalam kebaktian komisi masing-masing. Misalnya pengurus baru di KKP akan dilantik di hari Selasa, kebaktian KKP. Nanti akan diumumkan. Pengurus di KKW akan dilantik di kebaktian kaum wanita. Terus Sion 1 akan dilantik di KU1. Sion 2 akan dilantik di KU2 bersama-sama dengan pengurus KU2 yang baru dan sebagainya. Ya. Jadi mas saudara, kita berdoa banyak supaya semua pengurus yang akan dilantik, kita semua bergandengan tangan sebagai hamba Tuhan untuk melayani Tuhan bersama-sama. Dan kita berdoa supaya apa yang kita lakukan, seperti lagu tadi berkata, ketika kita masih kuat, kita lakukan untuk Tuhan. Dan dengan pimpinan Tuhan, maka yang kita lakukan akan berhasil. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang dapat mengingatkan kami kembali apa tujuan kami ada dalam dunia ini, yaitu untuk melayani Tuhan. Ajar pada kami untuk melayani Tuhan, minta terus pimpinan Tuhan. Kami akan melayani Tuhan meskipun dalam hal yang paling kecil sekalipun. Dan juga kami mau melayani Tuhan dengan semangat yang tinggi. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tetap berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Rehoboth di Sartika. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan bungkus dengan darah Tuhan. Engkau sendiri Tuhan akan memberikan senantiasa kekuatan kesehatan dari surga. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang lemah Tuhan mau kuatkan, yang banyak persoalan Tuhan mau angkat persoalannya dan memberikan damai sejahtera, hati yang lega, karena Tuhan sudah menolong kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang terus Tuhan dalam saat-saat ini masuk dalam tahapan-tahapan pemilu untuk pemilihan presiden, pemilihan caleg dan sebagainya pada tahun depan. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin. Siapapun yang terpilih untuk memimpin bangsa dan negara ini adalah orang yang Tuhan kehendaki, boleh memimpin bangsa kami ini supaya lebih maju dalam Tuhan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Juga Tuhan memberikan hikmat dari surga untuk mengatasi tekanan ekonomi, supaya kami boleh Tuhan terlepas dari resesi ekonomi dunia. Terima kasih Bapa.
Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal, keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang akan datang. Kami tak percaya Tuhan Kau menyertai kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan dari anak-anak kami. Tuhan tolong semuanya. Dan kami boleh Tuhan melewati hari-hari kami dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadirannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi Abraham dan Sarah tahu bahwa Tuhan pemberi harapan pasti. Mungkin saat ini belum ada jawaban yang sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Itu jadi masalah. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya tengah menikmati berkat ini. Karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan mau menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengorbankan anaknya supaya kita follow